Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hafiza Ramadhani. Ini adalah hasil video dari anatomi batang dan akar dengan dosen pengampu Cik Salmiati MPDPP dari program studi agroteknologi dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Selamat menonton semua. Latar belakang. Akar berperan penting dalam menyerap air dan mineral dari tanah serta menambatkan tumbuhan pada substratnya. Struktur anatomi akar terdiri dari beberapa lapisan seperti epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat stele yang di dalamnya terdapat silam dan floem sebagai jaringan pengangkut. Melalui pengamatan anatomi akar, kita dapat memahami bagaimana mekanisme penyerapan air dan distribusi zat hara berlangsung di dalam tumbuhan. Batang berfungsi sebagai penopang utama tubuh tumbuhan serta sebagai jalur transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis antara akar dan daun. Secara anatomi, batang tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat yang mengandung silem dan floem. Pada tumbuhan dikotil dan monokotil, susunan jaringan tersebut berbeda, terutama dalam distribusi berkas. Pengangkut, pemahaman struktur anatomi batang, membantu dalam mengenali adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan serta klasifikasinya berdasarkan tipe jaringan pengangkut. Tujuan praktikum pertama, mengamati struktur anatomi akar dan batang tumbuhan melalui penampang melintang menggunakan mikroskop. Kedua, mengidentifikasi jaringan penyusun utama seperti epidermis, korteks, endodermis, silem, dan floem. Ketiga, membedakan susunan anatomi akar dan batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Alat pertama, mikroskop cahaya. Kedua, kaca objek dan kaca penutup. Ketiga, pinsat dan jarum preparat. Keempat, silet atau kata. Kelima, pipet tetes. Keenam, tisu. Ketujuh, pensil dan buku gambar. Bahan pertama, akar dan batang tanaman monokotil. Kedua, akar dan batang tanaman dikotil. Ketiga, aqueous air suling. Keempat, larutan metilan biru. Kelima, kertas label. Cara kerja. A. Pengamatan anatomi akar. Pertama, potong akar kelapa sawit dan kecambah toge. Kedua, letakkan irisan pada kaca objek, tambahkan 1 tetes metilan biru, diamkan 2 menit. Ketiga, bilas dengan aqueous. Keempat, tutup dengan kaca penutup perlahan agar tidak ada gelembung. Kelima, amati di mikroskop dengan pembesaran rendah lalu tinggi. Keenam, identifikasi lapisan jaringan. Ketujuh, bandingkan pola berkas pengangkut monokotil dan dikotil. Kedelapan, buat gambar hasil pengamatan dan beri keterangan setiap bagian. Cara kerja. B. Pengamatan anatomi. Batang pertama, potong batang jagung dan batang jarak. Kedua, letakkan irisan pada kaca objek, tambahkan 1 tetes metilan biru, diamkan 2 menit. Ketiga, bilas dengan aqueous. Keempat, tutup dengan kaca penutup perlahan agar tidak ada gelembung. Kelima, amati di bawah mikroskop mulai perbesaran kecil hingga besar. Keenam, identifikasi lapisan jaringan. Ketujuh, bandingkan pola berkas pengangkut, monokotil dan dikotil. Kedelapan, buat gambar hasil pengamatan dan beri keterangan setiap bagian. Inilah hasil dari praktikum kali ini. Di sebelah kiri ada batang jarak dan batang jagung, di sebelah kanan ada akar toge dan akar sawit. Pembahasan hasil pengamatan menunjukkan bahwa akar dan batang memiliki susunan jaringan berbeda sesuai fungsinya. Akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang berisi silem dan floem untuk penyerapan serta pengangkutan air. Pada batang, lapisannya meliputi epidermis, korteks, dan silinder pusat. Batang dikotil memiliki kambium dan berkas pengangkut melingkar, sedangkan monokotil tidak berkambium dan berkas pengangkutnya tersebar. Perbedaan ini menunjukkan adaptasi struktur anatomi tumbuhan terhadap fungsi penopang dan transportasi. Itu saja pembahasan pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video praktikum lainnya.